Universitas segera dimulai. Promovenda dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Dewan Penguji Program Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat, Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Promotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Kopromotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Penguji Internal Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, Koorprodi S3 Pendidikan Bahasa Pasca Sarjana Undiksa, yang kami hormati, keluarga dari Promovenda serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Selamat pagi, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha dalam acara Ujian Promosi Doktor atas nama Ida Ayu Made Wedaswari pada hari ini, Kamis 14 Juli 2022. Hadirin yang kami hormati, berikut kami perkenalkan Promovenda atas nama Ida Ayu Made Wedaswari, kelahiran Denpasar, 9 Mei 1987. Promovenda tercatat sebagai mahasiswi program studi S3 Pendidikan Bahasa di Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang Promovenda. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam, dan salam harmoni. Yang terhormat Dewan Penguji, Bapak Ibu undangan, kemudian Promovenda yang saya banggakan. Jadi selamat Anda sudah sampai pada tahap akhir dari presiden program doktor ini. Tentunya ini adalah hasil kerja keras Anda, tapi juga atas bimbingan, kesabaran dari promotor, kopromotor, korprodi maupun dosen lainnya. Sehingga saya secara khusus selaku direktur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para promotor, kopromotor, dan korprodi serta dosen lainnya. Karena ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi Pasca Sarjana. Gitu. Dengan mengucapkan atau menyampaikan bersyukur kehadapan Hidup Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 14 Juli 2022, ujian promosi doktor mahasiswa program studi S3 Pendidikan Bahasa Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha atas nama Ida Ayu Made Wedaswari dengan judul disertasi Model dan Pola
pembinaan literasi sastra pada komunitas Lentera dinyatakan dimulai. Ujian terbuka atau permisi doktor pada hari ini akan diuji oleh Komisi Ujian dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sidang, Profesor Dr. Nyoman Jampel, MPD. Ya, dalam kesempatan ini beliau ada tugas lain, sehingga beliau menugaskan kepada saya. Sekretaris saya sendiri, Profesor Dr. Gusti Putuswarta. Korprodi, Profesor Dr. Deres Wayan Rasna, MPD. Promotor, Profesor Dr. Bagus Putriyase, MPD. Kopromotor 1, Dr. Gede Artawan, MPD. Kopromotor 2, Dr. Wayan Artike, SPD MHum. Penguji internal 1, Dr. Ibu Tumas Dewantara, MPD. Penguji internal 2, Profesor Dr. Inyoman Sudanang, MPD. Penguji internal 3, Profesor Dr. Imade Stama, MPD. Dan penguji internal 4, Dr. Iketut Paramarta, SSMHum. Selanjutnya, prosesi ujian permisi doktor ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, presentasi dari Perpenda dengan waktu maksimal 20 menit. Yang kedua, masing-masing penguji mengajukan pertanyaan dengan alokasi maksimal 10 menit. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-rumus statistika tidak dipersoalkan lagi dalam ujian terbuka ini karena sudah diputuskan pada ujian tertutup. Jadi sangat diharapkan ini merupakan ujian wawasan dari Perpenda yang ada kaitannya dengan disertasi. Yang ketiga, pembacaan putusan hasil ujian permisi doktor. Sebelum dimulai ujian, saya bertanya, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah saudara siap diuji? Siap. Karena saudara Perpenda sudah mintakan siap, ujian dimulai. Diawali dengan presentasi dengan waktu maksimal 20 menit. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Yang saya hormati Ketua Sidang, yang saya hormati Ketua Program Studi, yang saya hormati Promotor dan Kopromotor 1 beserta Kopromotor 2, yang saya hormati penguji internal 1, 2, 3, dan 4. Pada hari ini saya akan memaparkan disertasi saya dengan judul Model dan Pola Pembinaan Literasi Sastra pada Komunitas Lentera. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis, di mana dengan literasi seseorang akan memperoleh kecakapan dan mampu membantu seseorang untuk bisa berpikir kritis. Di Indonesia, tingkat literasi Indonesia dikatakan rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, rendahnya tingkat atau kegemaran membaca masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketersediaan buku yang terbatas. Yang ketiga, kemajuan teknologi di mana masyarakat lebih gemar bermain game dibandingkan dengan membaca buku. Untuk itulah pemerintah bersama-sama dengan berbagai komunitas, salah satunya adalah komunitas literasi, berusaha dan berupaya untuk meningkatkan gerakan literasi nasional. Selain komunitas literasi, komunitas yang juga berperan penting dalam gerakan literasi khususnya adalah literasi sastra, yaitu komunitas sastra. Komunitas sastra di dalam proses kegiatannya hanya berfokus pada proses produksi dan juga apresiasi sastra, akan tetapi di dalam proses pelaksanaan literasi belum mendapatkan perhatian secara mengkhusus. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan model dan juga pola pembinaan literasi sastra, sehingga dalam komunitas tersebut dengan menggunakan model dan pola yang tepat dapat meningkatkan kegemaran anggota di dalam melaksanakan kegiatan literasi sastra. Salah satu komunitas yang sudah menerapkan model literasi adalah komunitas Lentera. Komunitas Lentera di dalam proses pembinaannya melakukan kegiatan literasi secara terjadwal dan juga melakukan proses pembiasaan kepada anggotanya untuk berliterasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini berfokus pada model literasi sastra komunitas Lentera
yang akan dikaji dari segi input, aktivitas, output, dan juga outcome, serta pola pembinaan literasinya. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana model literasi sastra pada komunitas Lentera ditinjau dari segi input, aktivitas, output, dan juga outcome. Yang kedua, bagaimana pola pembinaan literasi sastra yang digunakan pada komunitas Lentera. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model literasi sastra pada komunitas Lentera ditinjau dari segi input, aktivitas, output, dan juga outcome. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola pembinaan literasi sastra pada komunitas Lentera. Beberapa teori yang menjadi kajian di dalam penelitian ini, yang pertama berkaitan dengan konsep literasi, yang kedua literasi sastra, yang ketiga model literasi, yang keempat model literasi sastra, di mana menurut Endra Suara ada 4 model literasi sastra. Ya, pertama, model respon, kedua model transaksional, ketiga model hijau, keempat model sosioantropologis. Selanjutnya pola pembinaan literasi sastra yang terdiri dari pola pembinaan karya kreatif, pola pembinaan pemodelan, pola pembinaan permisif, pola pembinaan otoriter, dan pola pembinaan demokratis. Logic model dianalisis dengan tahapan yang pertama ada input, aktivitas, output, dan outcome, di mana input berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber dana, dan juga sarana prasarana. Selanjutnya adalah aktivitas berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, output berkaitan dengan hasil dari pelaksanaan kegiatan suatu program, dan outcome adalah luaran yang dihasilkan. Terakhir adalah logic model dalam sastra, di mana logic model ini akan dianalisis dalam kegiatan sastra. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di mana penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan desain penelitian grounded theory. Jadi, dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji suatu teori, tetapi dari data bertolak pada suatu teori. Jadi, di mana dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membangun teori dari data-data yang telah dikumpulkan. Subjek penelitian yaitu pembina dan juga anggota komunitas Lentera. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan pengkodean terbuka, di mana dilakukan dengan mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, dan memberikan pelabelan atau nama terhadap data-data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya adalah pengkodean terporos, yaitu menggabungkan kategori-kategori yang ditemukan. Terakhir adalah pengkodean terpilih, di mana kategori-kategori yang digabungkan itu diklasifikasikan dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan model literasi sastra dan juga pola pembinaan literasi sastra. Jadi model literasi sastra yang digunakan oleh komunitas Lentera yaitu model respon, model transaksional, dan model sosioantropologis. Dari segi input, model respon, model transaksional, dan model sosioantropologis diikuti oleh anggota komunitas, di mana keseluruhan terdapat 48 orang anggota dari komunitas. Kemudian sumber dana diperoleh dari sumbangan dan juga dana pembimbingan yang diperoleh ketika komunitas tersebut mengikuti perlombaan. Sarana prasarana sangat menunjang di dalam kegiatan literasi sastra, di mana ketersediaan buku-buku yang sangat beragam, terutama buku sastra yang bisa diakses di perpustakaan dan juga perpustakaan online, serta aplikasi-aplikasi membaca online lainnya. Aktivitas dalam model respon dimulai dengan orientasi awal, yaitu memperkenalkan bahan bacaan kepada anggota. Dalam hal ini bahan bacaan yang lebih banyak dikenalkan berkaitan dengan bacaan puisi. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan setelah anggota membaca dimulai dengan tahap latihan, di mana anggota bergabung dengan kelompoknya untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah dibaca dalam bentuk musikalisasi, bersama-sama membaca dan juga melahirkan suatu karya dari sebuah puisi.
terakhir adalah evaluasi dan refleksi, di mana pembina memberikan penilaian terhadap apa yang dihasilkan oleh anggota. Aktivitas dalam model transaksional meliputi pertama adalah membaca karya sastra yang digemari oleh anggota. Dalam aktivitas membaca, disinilah ada interaksi antara anggota dan juga teks yang dibaca. Selain itu, ada interaksi antara anggota dengan anggota untuk saling berbagi cerita. Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu pengalaman. Dari suatu pengalaman yang diperoleh, maka akhirnya anggota bisa menulis suatu karya sastra yang baru yang dicatat dalam buku jurnal. Terakhir adalah melakukan kegiatan refleksi. Model sosioantropologis dari segi aktivitas, yang pertama adalah orientasi awal, pengenalan bahan bacaan lebih banyak pada bahan bacaan yang berupa naskah-naskah drama, dilanjutkan dengan membaca karya sastra. Selanjutnya setelah proses pembacaan bahan bacaan, selanjutnya dimulai dengan latihan penjiwaan, di mana anggota mengenal berbagai macam tokoh dan juga ekspresi di dalam sebuah drama, dilanjutkan dengan latihan berperan, memerankan suatu tokoh sesuai dengan naskah yang diberikan. Terakhir adalah evaluasi. Output dalam model respon adalah aransemen musik puisi, baik itu musik tradisional maupun modern, salah satunya aransemen musik Surya Siu. Kemudian model transaksional, di mana melahirkan buku kumpulan puisi berisi ISBN dengan judul Menyemai Kata, Merayakan Makna. Selain itu, cerpen dan juga naskah drama. Dalam model sosioantropologis, output yang dihasilkan adalah pertunjukan drama dan juga teater seperti Barong dan Aparat Wanita. Dari segi outcome, kebiasaan membaca itu tidak hanya dilakukan di lingkungan komunitas, akan tetapi sudah mulai digalakan pada lingkungan rumah dan juga lingkungan masyarakat di mana anggota komunitas itu berada. Selain itu, dari segi outcome juga bisa menumbuhkan kedisiplinan, berdoa sesuai dengan keyakinannya pada saat setiap latihan, kemudian menentukan jeda dan juga intonasi. Dalam model transaksional, outcome yang dilahirkan ketika anggota menulis suatu karya, pilihan bahasanya jauh lebih beragam dengan bahasa-bahasa yang imajinatif, seperti penggunaan kata Adam dan Hawa di dalam pemilihan kata dalam penyusunan suatu karya puisi. Model sosioantropologis, outcome yang dilahirkan yaitu membaca karya sastra dilakukan di lingkungan rumah dan juga masyarakat serta sekolah, penggunaan bahasa yang beragam di dalam pementasan drama, kemudian anggota mulai melakukan improvisasi berkaitan dengan tokoh-tokoh atau karakter yang diperankan, dan juga menumbuhkan kecintaan terhadap nilai budaya. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa model respon dalam komunitas Lentera yaitu model yang menekankan pada tanggapan yang diberikan seseorang berdasarkan pada rangsangan yang diterima. Semakin baik rangsangan yang diberikan, baik itu dari bahan bacaan, media bersastra, lingkungan tempat apresiasi sastra, hingga pada kegiatan refleksi yang dilakukan, maka semakin baik respon yang diberikan. Yang kedua, model transaksional pada komunitas Lentera, di mana model literasi sastra transaksional ini membangun pengetahuan dari suatu pengalaman, sehingga dari pengalaman yang diperoleh, baik itu dari dirinya maupun dari orang lain, yang bersumber dari bahan bacaan akan membuat seseorang menemukan dan memberikan makna pada karya yang sudah dibacanya. Selanjutnya adalah model transaksional pada komunitas Lentera, di mana aspek sosial budaya dalam kegiatan literasi sastra mengenal karya sastra dari berbagai latar budaya yang berbeda melalui kegiatan membaca dan visual sastra. Model literasi sastra ini membimbing seseorang dalam menelaah struktur sastra dan menghubungkannya dengan perilaku sosial budaya masyarakat. Selain 3 model literasi sastra yang ditemukan, ada satu model lagi yang ditemukan, yaitu model kombinasi, di mana model kombinasi ini berimplikasi dari model sosioantropologis dan juga model transaksional. Model kombinasi menggunakan pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki untuk memperoleh pengalaman baru tentang kehidupan sosial budaya. Pengalaman yang ada dapat mengenal dan mempertajam pengetahuannya tentang kehidupan dan lingkungan sosial dan budaya masyarakat.
Pola pembinaan literasi sastra. Literasi model respon dan juga sosioantropologis didukung dengan pola pembinaan pemodelan di mana langkah-langkahnya meliputi pembiasaan membaca. Jadi pembina melakukan pembiasaan membaca di setiap awal pertemuan atau aktivitas komunitas sehingga membaca bukan menjadi hal yang dilupakan, tetapi dalam setiap kegiatan diawali dengan membaca dengan tujuan adalah anggota bisa memperoleh ide-ide untuk melahirkan suatu karya sastra. Yang kedua adalah mempersiapkan pemodelan. Jadi untuk mendukung penggunaan model respon dan model sosioantropologis, pembina juga mempersiapkan pemodelan dengan tujuan anggota bisa mengamati model-model tersebut, baik itu model yang diperoleh dari pembina itu sendiri, oleh rekannya, dan juga oleh tayangan video. Oleh karena itu nantinya anggota akan lebih banyak memperoleh wawasan tentang puisi dan juga apresiasi drama. Yang ketiga adalah mengamati model. Yang keempat dilakukan latihan dasar dengan tujuan adalah untuk melatih musikalisasi dan juga pementasan teater dan drama. Tahap terakhir adalah dilakukannya evaluasi untuk memberikan masukan dan saran kepada anggota. Selanjutnya adalah literasi sastra model transaksional dengan pola pembinaan karya kreatif. Yang pertama adalah kebiasaan membaca, membiasakan anggota untuk membaca. Selanjutnya adalah menulis karya sastra. Jadi pembina membimbing anggotanya untuk menciptakan dan menulis karya sastra, baik itu cerpen, puisi, maupun drama. Selanjutnya dilakukan tahap relaksasi. Ketika anggota itu merasa kesulitan untuk menemukan ide, maka anggota diizinkan untuk mengamati lingkungan sekitar dan juga melakukan diskusi dengan temannya sehingga muncul ide-ide baru dalam kegiatan menulis tersebut. Terakhir adalah evaluasi dilakukan untuk memberikan saran dan masukan kepada anggota. Simpulan, jadi model literasi sastra pada komunitas Lentera yang digunakan ada model respon, model transaksional, model sosioantropologis yang ditinjau dari segi input, aktivitas, output, dan juga outcome. Selain ketiga model tersebut, ditemukan juga bahwa komunitas Lentera menggunakan model literasi sastra kombinasi yang berimplikasi terhadap teori transaksional dan juga model sosioantropologis. Yang kedua, pola pembinaan literasi sastra yang dilakukan di komunitas Lentera adalah pola pembinaan pemodelan dan juga pola pembinaan karya kreatif. Pola pembinaan pemodelan dilakukan pada saat penerapan model respon dan juga model sosioantropologis. Pola pembinaan karya kreatif dilakukan pada saat penerapan model transaksional. Berikut adalah kegiatan literasi yang dilakukan oleh komunitas Lentera. Kegiatan komunitas juga didukung dengan YouTube. Beberapa pementasan sebagai outcome yang dilakukan oleh anggota komunitas berupa pementasan musikalisasi puisi, karya buku yang diciptakan, pementasan teater, dan kegiatan workshop yang dilakukan untuk membantu anggota, memotivasi anggota dalam meningkatkan kegiatan literasi sastra. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Ya, luar biasa. Presentasinya pas 18 menit. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan atau permintaan klarifikasi kepada Perpenda, dimulai dari penguji internal. Kesempatan pertama saya berikan penguji internal 1. Dr. Putumas Dewantara. Silakan, waktu maksimal 10 menit. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pertama-tama selamat saya ucapkan kepada Udayu sudah sampai di tahap ini. Jadi ini tentunya adalah situasi yang kita tunggu bersama. Nah, Udayu saya langsung berbicara masalah pembinaan literasi sastra tentunya sebenarnya adalah hal yang menarik. Mengingat perkembangan kebijakan di Indonesia selama ini akan sesuai dengan perkembangan global dan karakteristik masyarakat. Nah, jika kita lihat kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan sastra itu berubah.
pada tahun 19, saya lihat catatannya tahun 1965 sampai, atau tahun 19, saya mulai dari 1945 sampai 1965, kebijakan sastra itu mengikuti model liberal, kemudian tahun 1965 sampai tahun 1999, berkembang ke kebijakan yang bersifat totaliter, tadi sudah disinggung oleh Promo Pendus, dengan sensor yang ketat. Nah, kemudian di tahun 2015 ini menarik perkembangan dari sisi pembinaan sastra, di mana pembinaan ini memang benar-benar mendapat porsi yang besar. Itu dapat dilihat dari berbagai festival sastra, kemudian pameran buku, support penerbitan buku berkaitan dengan sastra ini sangat besar dari pemerintah. Nah, dari temuan yang Prof. Pendus temukan, kita bisa melihat banyak hal tadi tentunya sudah disampaikan. Nah, menurut Promo Pendus, jadi ada satu pertanyaan saya, jika kita lihat visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah mewujudkan karakter insan Indonesia yang berkarakter melalui pembelajaran melalui bahasa dan sastra Indonesia. Nah, dari sini kita melihat bahwa sastra Indonesia mendapat porsi yang sangat besar dan perhatian serius. Nah, temuan saudari Promo Pendus tadi menunjukkan bahwa ada pola yang diterapkan di komunitas ini. Nah, menurut Promo Pendus, sesuai dengan perkembangan sekarang, kemudian melihat karakteristik masyarakat, khususnya Bali, karena skup penelitian ini di Bali, dan juga visi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tadi, kira-kira kebijakan apa yang dapat saudari tawarkan nantinya, merujuk pada hasil temuan saudari dan tantangannya kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan langsung direspon. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, kebijakan yang bisa ditawarkan, ya, dalam artian sastra tidak akan jauh dari pendidikan karakter. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mas bahwa itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan penelitian saya, jadi kebijakan yang bisa ditanamkan adalah bagaimana menumbuhkan kegiatan membaca dan juga menulis, dalam artian terutama fokus pada kegiatan menulis. Ya, jadi kalau fokus pada pendidikan karakter sudah, sekarang bagaimana untuk bisa seseorang itu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam kegiatan menulis. Bagian yang sulit terkadang adalah menulis, menuangkan apa yang ada di pikiran kita menjadi tulisan. Salah satu pola pembinaan yang saya temukan adalah pola pembinaan karya kreatif, di mana di sana akan bisa membantu seseorang untuk menuangkan apa yang ada di pikirannya menjadi dalam bentuk tulisan. Apalagi tadi pada tahapan-tahapan itu ada relaksasi dan refleksi. Kadangkala bagaimana mengungkapkan ide itu sulit, maka diberikan waktu untuk menemukan ide-ide yang baru, baik itu bisa diperoleh dari temannya, dari lingkungannya, atau proses pengamatan model-model lainnya. Jadi kebijakan yang bisa saya tawarkan berkaitan dengan bagaimana penciptaan karya kreatif seseorang, terutama anak-anak, untuk menciptakan suatu karya, diberikan suatu kebebasan untuk mengekspresikan sebuah karyanya. Terima kasih. Pak Mas, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 2. Silakan Bapak Prof. Dr. Nyaman Sudiano. Waktu maksimal 10 menit. Terima kasih Ketua Sidang Ujian Terbuka ini, dan yang saya hormati Ketua Sidang, teman-teman Dewan Penguji Internal, dan khusus yang saya banggakan ini Promo Penda kita ya. Ido Ayu Made Wida Suari ya. Weda ya. Ya. Maaf ya, Weda Suari ya. Selamat ya sudah sampai pada tahap ujian terbuka ini. Nah, dalam hal ini ada ya mungkin 2 pertanyaan ya terkait dengan kajian penelitian ini. Yaitu yang pertama, dalam pembinaan literasi sastra menggunakan model. Nah, saya catat di sini di teorinya ada 4 model, yaitu model respon,
kemudian ada model hijau gitu. Saya ragu itu karena yang menciptakan itu green gitu. Apa hubungannya hijau dengan green? Tapi setelah ini adalah dengan lingkungan, model lingkungan. Namun dalam penelitian ini, ya dalam pengambilan data ketika peneliti ini berada di lokasi penelitian, itu tidak menemukan model lingkungan. Hanya 3 dan 4 jadi kombinasinya. Gitu ya. Ini kira-kira mengapa tidak menggunakan itu? Sempat tidak Anda tanyakan? Karena dalam penelitian disertasi semacam ini, apalagi ini penelitian kualitatif dalam rangka membuat grand design nanti, secara informatif teori yang lama itu kan menggunakan ada model lingkungan. Terus di kenyataannya di komunitas Lentera ini tidak menggunakan itu. Semestinya Anda bertanya, mengapa? Atau mungkin luput dari pengamatan Anda, sebenarnya di sana sudah menggunakan model lingkungan. Tetapi ya tidak diuraikan, tidak dijelaskan, tidak deskripsikan di sini. Sepintas tadi jawaban dari Pak Mas itu ada lingkungan sedikit, jadi menggunakan lingkungan sebagai ini gitu. Tapi di sini secara jelas tidak digunakan di dalam laporan penelitian ini. Mengapa? Itu yang pertama. Yang kedua dengan pola, ya, pola pembinaannya sekarang. Di pola pembinaan ini Anda menyebutkan ada 5 teorinya, berdasarkan teori-teori yang Anda kutip itu ada 5. Tetapi di sini hanya 2 ya, pola pembinaan, karya kreatif dan pemodelan, otoriter, permisif dan demokratis. Ini tidak dijelaskan di sini begitu. Ya. Nah, mengapa demikian? Nah, ini perlu semestinya didalami ini, mengapa tidak ini. Nah, saya khawatir juga apa yang diamati ini sebenarnya model pembinaan demokratis itu ada, kan itu tadi sebenarnya secara implisit ada, tapi tidak dijelaskan pada pola pembinaan yang digunakan ini antara lain ini, baru diberikan datanya, oh ini, sehingga ini termasuk yang karya kreatif, yang ini termasuk pemodelan, oh yang ini termasuk otoriter misalnya kalau ada, kalau yang ini masuk permisif, kemudian yang ini demokratis, tapi di simpulannya ini jelas menyatakan hanya menggunakan pola pembinaan, pemodelan kombinasi dengan karya kreatif. Terima kasih. Ya, silakan langsung direspon. Baik, terima kasih. Saya yang pertama, di dalam komunitas Lentera tidak menggunakan model hijau. Jadi seperti yang menjadi temuan saya atau hasil penelitian saya, mohon maaf, saya sudah melakukan wawancara kepada pembina dari komunitas, apakah menggunakan model hijau atau yang berkaitan dengan lingkungan ataukah tidak. Disampaikan di sana bahwa baik itu model respon, transaksional dan juga sosioantropologis, hanya 3 itu yang digunakan karena pada model respon lebih digunakan pada divisi musikalisasi puisi, kemudian model transaksional lebih pada divisi surang karena mengangkat pada pengalaman yang dialami oleh anggota, dan yang terakhir adalah sosioantropologis pada metode pada divisi teater. Untuk lingkungan sendiri secara tidak langsung itu sebenarnya kalau di dalam penelitian saya lingkungan itu bersinggungan pada kegiatan atau input dari penelitian ini, tetapi secara khusus memang tidak digunakan. Tetapi kalau misalnya ditanyakan apakah ada keterlibatan lingkungan, saya bisa mengatakan bahwa tentu ada keterlibatan lingkungan karena aktivitas komunitas tidak akan mungkin lepas dari lingkungan dia berada. Tetapi fokus pada komunitas Lentera pada aspek sosial budayanya. Seperti itu, Bapak. Ya mungkin saran kalau itu ya dijelaskan, jangan ya, sampai baik. tidak ada gitu, tapi ada. Hanya begini-gini, itu penjelasan itu yang penting gitu ya. Jadi intinya cara ini kan menggunakan juga, tapi tidak fokus itu misalnya. Dia digunakan dalam input bagaimanapun sebagai komunitas kan pasti ini dengan lingkungan kan gitu. Apalagi di Bali, ya di Bali itu Trihita Karana ini kental. Ini pasti bagaimanapun ya sosio-antropologis dan lingkungan ini yang menjadi prima sekarang itu kan dengan adanya Trihita Karana itu kita harus
harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama, Masyarakat. Iya. kemudian harmonis dengan lingkungan kayak itu. Sehingga ini saya kok bertanya-tanya jadinya nih, kenapa tidak ini ditekankan juga? Ya walaupun di sana tidak, tapi masukkan. Sehingga memang betul-betul dia tuh menggunakan keempat model model literasi sastranya. Iya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Prof. Nyoman Sudiana ya. Yang kedua mungkin belum. Mohon Oh, iya, maaf Bapak. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pola pembinaan hanya digunakan pemodelan dan juga karya kreatif. Jadi kalau yang otoriter itu tidak ditinggalkan dan juga permisif. Karena sifat otoriter itu memaksa, sedangkan di dalam komunitas tidak memaksakan kehendak dari pembina itu. Kemudian permisif juga hampir mirip dengan otoriter. Jadi prosesnya tidak ada campur tangan pembina, di mana yang namanya anggota itu diberikan kebebasan sepenuhnya tanpa ada evaluasi, refleksi dari pembina, dan itu juga tidak digunakan oleh komunitas Lentera. Pola pembinaan demokrasi itu juga dari hasil wawancara tidak digunakan oleh komunitas Lentera karena fokus dari pembinaan literasi dari komunitas Lentera itu adalah bagaimana membimbing anggota itu melakukan kegiatan literasi, kemudian memproduksi karya sastra dan juga bisa mengapresiasikan dari karya sastra itu. Jadi yang digunakan hanya dua, pemodelan dan juga karya kreatif sesuai dengan fokus yang menjadi fokus dari komunitas Lentera itu sendiri. Ya, terima kasih. Tapi ini memang datanya begitu. Alasan dari ininya kan itu masalahnya gitu ya. Kalau itu memang benar, mengapa tidak otoriter gitu misalnya? Oh karena begini. Kan menurut pandangan dia. Jadi si guru yang diwawancara itu. Jangan sampai teorinya. Ini kan teori yang ada itu adalah begini. Jadi kenyataannya bagaimana? Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, mengapa? Why-nya ini yang sebenarnya paling menjadi krusial dari penelitian kualitatif. Kita mencari why-nya, mengapa gitu. Jadi itu disebut dengan kecukupan eksplanasinya. Kalau kecukupan deskripsinya ya apa yang dikatakan oleh informannya ya itu saja begitu. Tapi Anda harus kejar. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Slide-nya saya beri kesempatan penguji internal 3, Prof. Dr. Made Sudiana. Maaf, Prof. Dr. Made Sutamu. Om Swastiastu. Nggih. Selamat untuk Ibu Dayu Wedaswari sudah sampai pada tahap akhir. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu berkenaan dengan literasi itu jenisnya apa saja. Lalu literasi sastra ini berkontribusi pada literasi jenis mana saja. Ini yang pertama ya. Nah, silakan dijawab dulu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi literasi sastra jenisnya ada literasi digital, kemudian ada literasi finansial, kemudian ada literasi berkaitan dengan hukum, ya. Kemudian ada literasi dini, di mana literasi dini untuk anak-anak yang baru membaca. Jadi itu ada beberapa jenis. Kemudian ada literasi sastra, itu jenis dari literasi yang saya sebutkan. Kemudian untuk penelitian saya tentu akan berimplementasi kepada jenis dari literasi sastra. Tapi jika memang dihubungkan akan juga sesuai dengan literasi dini. Kenapa demikian? Karena ketika kita bicara literasi dini, maka pengenalan bahan bacaan kepada anak juga akan cenderung merupakan bahan bacaan sastra. Dan itu jauh lebih menarik bagi anak-anak. Terima kasih. Jadi di luar itu literasi sastra tidak mungkin berkontribusi. Kalau izin menambahkan, jadi jika berbicara dengan finansial, saya rasa tidak berkontribusi karena finansial itu berkaitan dengan keuangan. Itu saja Bapak. Sudah, baik, terima kasih. Yang kedua, saya dahului dengan pertanyaan sederhana dulu. Yang Anda temukan ini praktik baik atau praktik tidak baik? Praktik baik. Baik, jadi Anda menemukan praktik baik ya. Apa kira-kira upaya yang akan Anda lakukan sebagai ilmuwan
akademisi perguruan tinggi untuk menularkan praktik baik ini? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak. Yang akan saya lakukan untuk menyalurkan praktik baik ini, jadi berkaitan dengan literasi sastra di dunia pendidikan, ini bisa digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi bagaimana cara guru untuk membiasakan siswanya untuk melakukan kegiatan literasi di awal pertemuan. Di sekolah ada literasi sekolah yang dimulai dengan 15 menit membaca buku, jadi buku-buku yang dipilih bisa pemilihan buku sastra dengan menerapkan model literasi yang saya temukan. Lalu untuk itu terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Untuk itu terjadi, yang dilakukan salah satu adalah mempublikasikan ya dari apa yang saya temukan. Yang kedua, pada beberapa pertemuan yang misalnya melibatkan guru dan juga pihak sekolah bisa disampaikan berkaitan dengan kegiatan literasi sastra. Pertemuan apa misalnya? Misalnya ada workshop, mohon maaf sebelumnya, dari kami terakhir melakukan workshop untuk para guru-guru dan kepala sekolah, jadi di sana mungkin bisa disampaikan kegiatan literasi. Mengapa tidak lewat P2M? P2M. Ya, karena kebetulan keterlibatan saya di sana untuk P2M itu belum begitu Bapak, tapi jika nanti misalnya ada keterlibatannya mungkin akan ke sana. Baik, terima kasih. Karena pikiran saya dosen itu kan wajib melakukan pengabdian. Terima kasih. Sampun? Oke, sukses semua, Prof. Made. Selanjutnya penguji internal 4, Dr. Ketut Paramarte, silakan. Maksimal 10 menit. Cek. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, para Dewan Penguji, co-promotor, promotor, dan juga Promopenda, Idayu Made Wedaswari beserta keluarga yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat kepada Dayu karena sudah sampai pada tahap ujian terbuka. Ya, di sini saya mungkin lebih akan menanyakan gagasan lokal ya. Kalau berbicara literasi ataupun komunitas gitu ya, di Bali itu sebenarnya banyak ya dan sudah mengakar komunitas ini yang kita kenal secara lokal dengan seke gitu ya. Ada seke Manyi, seke Semal, seke Santi dan lain sebagainya. Jadi konsep komunitas itu sebenarnya sudah membumi di Bali. Nah, berkaitan dengan kajian Anda ini, bagaimana pandangan Anda sehingga kajian ini memberikan jembatan bagi pengetahuan lokal, terutama yang sudah berjalan ya, terkait dengan pola dan model dalam sebuah komunitas itu. Bagaimana pengetahuan-pengetahuan lokal itu bisa Anda hubungkan ya, hubungkan dengan kajian akademik ini sehingga masyarakat ini benar-benar bisa merasakan bahwa seolah-olah apa yang sudah mereka lakukan itu terjembatani oleh kajian akademis ini. Bukan malah menjauhkan apa yang sudah terwarisi yang baik gitu ya dari aktivitas-aktivitas model dan pola. Misalnya kita mengenal di Bali itu kan ada melajah sambil menggending begitu misalnya. Kemudian ada melajah sambil mempelalianan. Nah, bagaimana pengetahuan lokal itu Anda bisa uraikan berdasarkan kajian akademis Anda ini. Silakan. Baik, mohon maaf Bapak. Silakan langsung. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan penelitian saya dengan kajian lokal, karena ini berkaitan dengan sastra, maka otomatis sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Jika kita berbicara dengan muatan atau kehidupan lokal masyarakat, maka
karya sastra yang digunakan itu lebih pada mencerminkan dari aspek kehidupan sosial budaya masyarakat. Misalnya seperti tadi yang Bapak contohkan, membaca sambil bernyanyi itu misalnya. Dalam kegiatan sastra tentunya ini bisa dilakukan bagaimana kita menawarkan suatu bacaan kepada masyarakat, bacaan yang berbau tentang budaya Bali misalnya, kemudian dari situ dijadikan sebuah lagu atau proses penciptaan karya sastra dari lagu misalnya Meong-Meong ketika bukunya belum ada bisa diciptakan sebuah buku. Jadi dari sana ada berkesinambungan antara budaya dan juga cerita-cerita atau budaya lokal. Selain itu pengenalan buku sastra yang berkaitan dengan kehidupan lokal masyarakat Bali itu bisa kita perkenalkan dengan zaman sekarang ada banyak teknologi, cara memperkenalkan salah satunya bisa dengan TikTok, karena TikTok itu sedang tren di tengah-tengah masyarakat dan hampir dari anak-anak sampai dewasa menggunakan. Jadi di sana kita bisa memperkenalkan buku sastra yang ada kaitannya dengan budaya Bali. Misalnya salah satu ciptaan Oka Rusmini misalnya, ya yang menceritakan sebuah tentang kasta yang ada, identik dengan kasta itu kan budaya Bali. Jadi itu bisa kita perkenalkan, kita publikasikan bukunya sehingga lebih banyak lagi yang menggemari dan ingin membaca karya sastra terutama yang identik dengan kehidupan sosial budaya Bali itu sendiri. Terima kasih. Tapi sudah? Sampun. Semua. Selanjutnya saya beri kesempatan ke promotor 2, Dr. Wayan Artikel, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Selamat pagi, saya sampaikan kepada Saudara Promopenda. Saya ingin mengecek terlebih dahulu karena ini grounded studi atau penelitian yang teorinya tidak diterapkan tetapi dijadikan bekal untuk penelitian, namun di lapangan Saudara akan mengungkap kembali, bisa kebetulan teori yang saudara gunakan sama, bisa tidak, dan tadi ada yang baru misalnya, itu temuan. Saya ingin tegaskan dari sekian model, berapa yang pasti digunakan di komunitas Lentera? Dari sekian model ada 3 yang digunakan, kemudian saya temukan 1 model kombinasi, jadi 4. Yang tidak Anda rumuskan sebelumnya di dalam landasan teori, yang kombinasi ya. Ya, dan itu belum ada pada beberapa literatur yang saudara acu. Ya. Ya, karena berimplikasi dengan model sosioantropologis dan juga transaksional. Jadi saya temukan itu di lapangan. Jadi ada 2 model yang ditemukan ya. 4 Bapak. 1 model yang saya temukan, 1 model. Yang sesuai dengan teori awal 2 model. 3 model. 3 model. Dan model hijau tidak. Tidak. Saya ingin luruskan di sini model hijau itu tidak seperti penjelasan tadi. Model hijau adalah bersastra digunakan sebagai alat untuk membicarakan lingkungan, menghormati lingkungan. Dano Kertih itu 1 model hijau sebenarnya dalam PKB kemarin. Semua bertema air kan, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Kalau Lentera melakukan itu, misalnya berkebun sambil menulis puisi, itu hijau, model hijau. Jadi itu penting untuk memberikan penegasan pertanyaan Prof. Sudiane, sehingga clear ya, sehingga jelas. Pertanyaan berikutnya adalah yang menarik bagi saya, saudara menggunakan pola sederhana logic model, input, output, outcome itu ya. Ini menyambung pertanyaan Prof. Sutamo, bagaimana saudara merancang satu gerakan literasi ke depan dengan logic model? Saya mungkin sebagai penggerak literasi bisa menggunakan ini sebagai model gerakan di lapangan. Karena temuan ini tidak bermanfaat kalau tidak
disebarkan dan tidak digunakan pertama oleh saudara Promopenda sendiri yang paling bertanggung jawab. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak. Jadi logik model ini sebenarnya adalah model evaluasi untuk mengevaluasi suatu program. Jadi berkaitan dengan literasi, tentu ini model evaluasi ini bisa digunakan karena ketika kita melakukan kegiatan literasi sastra, misalnya kepada peserta didik di sekolah, hanya sebatas melakukan kegiatan 15 menit di awal pertemuan, kemudian siswa itu menulis, kemudian dikoreksi hasil pekerjaannya. Akan tetapi dengan adanya logic model, maka guru di dalam proses pelaksanaan literasi sastra bisa melakukan evaluasi dari segi input, misalnya bagaimana sumber dayanya, kenapa hasil karya sastra misalnya kurang memuaskan, mungkin bagaimana dari segi inputnya. Apakah inputnya sebagian besar orang Bali, ataukah bercampur dengan teman-teman kita yang ada dari timur dan lain sebagainya. Jadi itu bisa digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan literasi sastra. Aktivitas juga sama, bagaimana proses aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan literasi sastra, kemudian outputnya dari dievaluasi apa yang dihasilkan dalam kegiatan 15 menit membaca di sekolah itu misalnya. Apakah ada hasilnya ataukah tidak, apakah hasilnya hanyalah berupa ringkasan saja, dari proses membaca tadi, hanya meringkas saja apa yang dibaca, ataukah bisa menghasilkan suatu karya yang nantinya akan bisa diciptakan sebagai buku, seperti yang dilakukan oleh komunitas Lentera. Yang terakhir adalah dampaknya, apakah literasi sastra ini memberikan dampak atau tidak kepada peserta didik. Seperti itu. Untuk menegaskan, paling tidak dari penjelasan saudara, saudara bisa merancang desain evaluasi sebenarnya. Bagaimana saudara mengembangkan desain evaluasi gerakan literasi dengan logic model. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Bapak. Sidang. Oke, terima kasih Pak Artike. Selanjutnya Ko1, Dr. Gede Artawan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat untuk Budayu sampai ke titik terakhir yang sangat membanggakan. Beberapa catatan yang diberikan oleh teman-teman saya kira sudah jelas sekali untuk penyempurnaan. Saya memberikan stressing pada satu hal, Budayu. Model hijau lingkungan, saya pikir saya sering berinteraksi dengan Lentera berapa kali, pernah di Pasca, izin Pak Ketua Sidang, pernah pentas di Pasca dalam salah satu pengabdian masyarakat. Prosesnya saya tahu karena saya sering pulang ke Lungkung. Lebih banyak untuk memancing imajinasi mereka berkarya kreatif dalam komunitas Lentera. Itu sering mereka akrab dengan lingkungan. Jangan-jangan Budayu luput dari apa yang dilakukan oleh Lentera. Coba dikaji ulang nanti. Dan ini bukan dosa budaya yang sangat prinsip. Kalau kita tambahin kan sempurnaan. Ciri penelitian kualitatif kan ada sudah luput, muncul di promosi doktor, tidak apa-apa. Dengan kesatria kita tambahkan bahwa memang ada model hijau yang ada bentuknya apa. Saya kira pengenalan mereka outclass itu udah model hijau. Mereka di kebun, main gitar, memproduksi karya. Itu pun juga salah satu kecintaan mereka kepada model hijau. Dan ini terakomodir dalam pola pembinaan mereka. Saya kira itu yang prinsip sebagai temuan yang perlu, apalagi sekarang sedang gencar sastra hijau, di mana sastra lingkungan hidup agak besar kaitannya, berinteraksi keduanya, resiprokal, saling menguntungkan. Saya kira itu, Budayu dan Pak Ketua Sidang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih Pak Gede. Selanjutnya saya beri kesempatan promotor, Dr. De Bagus Priasa, silakan. Oke, terima kasih Pak Direktur selaku Ketua Sidang, Saudari Dayu. Ada beberapa hal yang ingin saya dapatkan klarifikasi ya.
Tadi beberapa sudah dipertanyakan oleh beberapa penguji sekitar model dan pola pembinaan. Saya juga mengarah ke situ, terutama yang model hijau. Ya, semua senang yang hijau-hijau. Ya. Ya. Nah, sebenarnya di situ ada nilai-nilai harmonisasi ya yang ditanamkan kepada peserta komunitas ini, gitu ya. Jadi ada nilai-nilai harmonisasi ini sesuai dengan saya arahkan ke visi misi Undiksa, gitu ya, dan visi juga Pasca. Dayu hafal kan visi Undiksa dan Pasca? Silakan. Saya sampaikan. Satu dulu. Visi pasca sarjana menjadikan pasca sarjana yang unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia tahun 2045. Ya. Kalau Undiksanya? Hampir mirip, Bapak. Tidak boleh hampir-hampir. Coba disebutkan. Sebutkan, ya. Menjadikan universitas yang unggul berlandaskan falsafat Trihita Karana di Asia tahun 2045. Ya, bagus. Saya fokus kepada falsafah Trihita Karananya ya. Jadi sebenarnya di situ ada dalam model dan pembinaan di komunitas ini itu ada itu gitu ya. Nah, coba dijelaskan lagi. Falsafah Trihita Karana itu kaitannya dengan model-model dan pola pembinaan yang dilakukan pada komunitas lentera ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ketika kita bicara filsafat Trihita Karana, sebelumnya juga sudah disinggung oleh Prof. Sudiana, ya. Jadi berkaitan dengan Pariangan, Palamahan dan juga Pawongan. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas sastra dan juga komunitas lentera. Jadi pasti akan bersinggungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana disebutkan dalam salah satu aktivitasnya yaitu melakukan kegiatan berdoa sebelum kegiatan itu dimulai. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, adanya kegiatan diskusi yang dilakukan dengan pembina dan juga anggota komunitas. Yang terakhir hubungan antara manusia dan juga lingkungan atau alam sekitar, di mana dalam komunitas lentera itu tersampaikan dari salah satunya di model sosioantropologis dan juga input dari kegiatan komunitas yang juga menciptakan kondisi lingkungan yang senyaman mungkin. Terima kasih Bapak. Oke, Siksimo. Selanjutnya silakan Pak Koprodi. Dr. Wayan Rasna, silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Direktur. Saudara Dayu, saya mohon pertanggungjawaban akademik Saudara terhadap kutipan Saudara pada halaman 3. Di situ Saudara menyatakan bahwa rendahnya kemampuan literasi masyarakat Indonesia disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Memberi dampak buruk terhadap budaya literasi, sebab masyarakat lebih senang bermain dengan HP dibandingkan membaca buku. Saya kira Anda terlalu cepat mengambil keputusan dan berani mengatakan bahwa rendahnya kemampuan literasi disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Bukankah salah satu pertimbangan orang sekarang membuat e-book anak-anak di masa COVID-19 itu jarang membaca buku, bukan berarti literasi membacanya rendah. Kenapa gitu? Karena mereka termasuk Anda juga gitu, membuat disertasi mencari referensi dari justru kecanggihan teknologi.
E-book adalah salah satu jawaban yang digunakan untuk mengurangi pemanasan global. Karena apa? Karena untuk menghindari adanya paperless. Paperless menyebabkan berkurangnya pemakaian kertas, itu mengakibatkan pembabatan hutan menjadi semakin sedikit. Tapi tidak berarti bahwa anak itu tidak membaca. Karena tidak mungkin Anda membuat disertasi tidak membaca. Tidak mungkin anak menjawab soal-soal, mengerjakan tugas tanpa membaca. Nah, saya minta pertanggungjawaban akademik Anda terhadap kutipan Anda itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi yang saya cantumkan itu berdasarkan pada sumber yang saya temukan. Jadi kembali lagi teknologi seperti yang Bapak sampaikan, saya juga menggunakan teknologi itu untuk mencari sumber-sumber untuk mendukung disertasi saya. Jadi dari sumber yang saya temukan salah satunya itu, tetapi yang disoroti adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi yang di mana masyarakat ketika mengisi Saudara Dayu, saya minta pertanggungjawaban akademik, bukan sumbernya, pertanggungjawaban akademik Anda selaku Anda orang yang menggunakan kutipan itu. Anda yang mempertanggungjawabkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi sesuai apa yang saya kutip di sana, bahwa penggunaan game, teknologi untuk bermain game itu juga semakin banyak digunakan oleh anak-anak. Contohnya di lapangan ketika terjadi proses pembelajaran online, ya kebanyakan juga anak-anak melakukan kegiatan di rumah itu adalah dengan bermain game dibandingkan membaca dari apa yang diberikan oleh gurunya. Ketika aktivitas pembelajaran online itu dilakukan dengan Zoom meeting, baru anak itu mau belajar. Tetapi jika tidak ada pembimbingan dari guru, maka fokus anak-anak itu menjadi berubah. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Ampun. Oke, semua luar biasa dari Dewan Penguji dan juga Propenda ini. Jadi telah banyak tadi disampaikan oleh Dewan Penguji. Jadi Propenda tadi sudah banyak mengupas berkaitan dengan literasi. Nah, saya ingin apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan literasi, tetapi rumusan dari Propenda sendiri. Jangan tekstual, jangan rumusan atau pengertian literasi yang sudah diberikan oleh orang ahli selama ini. Jadi selama ini kan Propenda berinteraksi, mengamati dan seterusnya berkaitan dengan literasi sastra. Apa yang bisa dirumuskan literasi menurut Propenda, Bapak? Jadi literasi secara literasi itu identik dengan berkaitan dengan membaca dan menulis. Tetapi dalam proses literasi di situ ada proses transfer ilmu di mana seseorang bisa memperoleh makna dari apa yang sudah dibacanya, sehingga dari apa yang dibaca oleh seseorang itu bisa membantu seseorang untuk bisa memecahkan persoalan dan masalah yang ada di kehidupannya. Karena dengan literasi, wawasan seseorang itu menjadi jauh lebih luas, lebih banyak memperoleh ilmu dan juga lebih tahu ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya sebatas apa yang dialami dirinya, tetapi paham apa yang juga terjadi pada orang lain dan juga lingkungan. Ya, bagus. Tetapi saya melihat masih dipengaruhi oleh tekstual. Ada membaca, menulis itu ya. Tapi kalau saya memberikan makna, apa yang disampaikan tadi, itu ini saya oret-oret ini. Adalah kemampuan orang melakukan refleksi terhadap apa yang dia amati, apa yang dia pahami, dan seterusnya untuk berkreativitas. Ini kan berkreativitas intinya sastra, untuk mengembangkan satu sastra. Ini, nah itu kurang lebih. Tapi mungkin juga keliru. Tapi saya berharap yang seperti itu gitu. Itu sesuai dengan perkembangan yang Anda juga temukan di lapangan gitu. Nah, satu hal lagi. Ini saya juga menangkap kesan Propenda membawa teori ke lapangan. Grounded theory sesungguhnya adalah kita mengumpulkan data, mencari data di lapangan. Dari data inilah kita analisis, kemudian apa yang kita temukan. Terus kita kaitkan dengan teori yang ada. Mungkin ada perbedaan-perbedaan, mungkin banyak yang tidak cocok. Inilah temuannya. Inilah teori yang Anda temukan, gitu sesungguhnya gitu. Tetapi sudah bagus. Tadi sudah menemukan ada mix model ya antara model respon dan model
antropologis dan transaksional. Oh iya, antropologis dan transaksional. Nah itu adalah salah temuannya. Nah yang lain-lain kan terkesan teorinya dibawa ke sana. Ini dijalankan nggak? Ada nggak di Lantera? Seolah-olah begitu, tapi mudah-mudahan nggak begitu ya. Tapi sekali lagi adalah dari data inilah kita kaji analisis. Oke, tapi sudah luar biasa ya. Terima kasih Bapak. Selamat pada Anda. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, saya pikir ujian terbuka sudah selesai sehingga sidang saya skor. Calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Mohon perhatian, acara akan segera dilanjutkan. Promovenda dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Oke, yang saya hormati Dewan Penguji, Propenda yang saya banggakan, serta hadirin lainnya, sidang saya lanjutkan. Selanjutnya adalah pembacaan hasil ujian. Keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesha nomor 2238/48-14-KM-2022. Setelah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha nomor 2652 UN 48/PP/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan ini memutuskan bahwa 1. Propenda Ida Ayumade Widaswari dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup 85,33, nilai ujian terbuka 89,38, nilai disertasi 86,95, A. Indeks prestasi kumulatif 3,84, predikat kelulusan pujian atau cum laude. Urutan kelulusan yang ke-39. Yang kedua, sejak saat ini Saudari Ida Ayumade Widaswari dapat menggunakan gelar doktor serta hak-hak yang melekat pada gelar doktor tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Singaraja 14 Juli 2022 atas nama Ketua Dewan Penguji, Sekretaris Dewan Penguji, Profesor Dr. Igusti Profesor MSI. Penyerahan berita acara ujian promosi doktor oleh Ketua Dewan Penguji kepada Promovenda. Ya, selanjutnya saya persilahkan promotor untuk menyampaikan pesan-pesan akademik kepada Dr. Ida Ayumade Widaswari, SPD, MPD. Silakan. Terima kasih Pak Direktur selaku Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Dayu dan juga keluarga karena pada hari ini sudah sampai pada puncak, ya, puncak studinya, gitu ya. Setelah 3 tahun bergelut pontang-panting, gitu ya, bagaimana bisa menyelesaikan studi sehingga pada akhirnya tercapai jadi gelar akademik yang tertinggi, gitu ya. Nah, ini bukan berarti berhenti sampai di sini, gitu ya. Jadi harus tetap berkarya sesuai dengan bidang ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi ini, gitu ya. Jadi tidak berhenti sampai di sini, gitu. Kalau saya kutipkan kata-kata mutiara Einstein, gitu ya, berhentilah berhenti. Gitu. Itu artinya Dayu harus berkreasi terus, gitu ya. Jadi apa yang diperoleh di sini diamalkan, terutama di perguruan tinggi asal, gitu ya. Kemudian di masyarakat. Jadi jangan diubah pesan tadi, berhentilah, gitu ya. Kalau itu pesan
seorang ibu guru kepada siswanya yang suka tawuran. Gitu. Kalau berhenti, berhentilah. Gitu. Kalau ini berhentilah, berhenti. Gitu. Jadi terus berkarya. Saya lihat di buku riwayat hidupnya itu banyak karya yang sudah Dayu hasilkan. Itu artinya masih bisa dikembangkan lagi. Gitu ya. Dengan tetap nanti membawa nama baik alma mater. Tolong disampaikan kepada teman-teman sejawat untuk bisa melanjutkan studi di Undiksa, terutama di jurusan bahasa. Karena 3 tahun sudah berhasil meloloskan diri dari kepungan pertanyaan-pertanyaan tadi, gitu ya. Nah, itu secara singkat saya sampaikan seperti itu. Jadi intinya tetap berkarya, berkreativitas gitu ya, sampai menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa dibanggakan, baik oleh diri sendiri, keluarga maupun lembaga yang tempat Dayu tugas. Ya, saya kira itu secara singkat yang bisa saya sampaikan, Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Suksimo. Selamat sekali lagi ya atas kesuksesan yang sampai saat ini. Saya selaku direktur tentunya sangat bangga. Tadi promotor sudah menegaskan, Ibu Dr. Dayu diharapkan terus melakukan aktivitas terutama berkaitan dengan akademik. Apakah melakukan penelitian, pengabdian masyarakat nantinya, dan mengintegrasikan hasil itu dalam pembelajaran. Itu, terus berkarya. Nah, saya selaku direktur tentunya menitip pada Ibu Dayu untuk menginformasikan, mempromosikan apa yang Ibu alami, lakukan, rasakan di Pasca Undiksa ini. Kita sekarang mengelola ada 17 program magister dan 5 program doktor. Ya, mohon diinformasikan kepada kawan-kawan untuk bisa bergabung di Pasca Sarjana Undiksa. Kita komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa. Tapi kualitas tetap kita jamin. Itu nggih. Selamat sekali lagi bahwa kesuksesan itu adalah satu proses. Ini adalah awal kesuksesan Bu Dayu. Nggih. Kita berharap tentunya semua nanti ada undangan untuk pengenalan guru besar lebih lanjut. Demikian tambahan dari saya, Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, hadirin semuanya, serta Ibu Dr. Dayu Made, Wedaswari SPD MPD, serta teman-teman pegawai. Maka ujian terbuka pada saat ini saya nyatakan selesai dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk seluruh Dewan Penguji dan Promovenda menempati tempat yang telah disediakan.